Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi ini Bapak, Ibu, sehat? Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmatku, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka tugas kita adalah mensyukurinya. Dengan mensyukuri nikmat, kita akan mendapatkan dua hal. Yang pertama yaitu akan ditambahkan nikmat tersebut kepada Bapak. Kalau Bapak mensyukuri nikmat makan pagi ini, alhamdulillah, insya Allah nanti pas pulang dapat bingkisan lagi, Pak. Kalau Bapak sekarang mensyukuri istri Bapak satu, insya Allah Bapak ya yang jawab, bukan saya. Kenapa? Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya nikmat aku akan tambah. Kemudian hal yang kedua, jikalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut akan mendatangkan keberkahan bagi kita. Banyak orang yang hartanya melimpah, betul Pak? Bahkan saya baca berita sekitar 600.000 orang di Indonesia yang punya tabungan di bank 2M, Pak. Bapak punya 2M? 2 ember ya. Berarti orang kaya itu banyak, Pak. Banyak. Bahkan sebenarnya orang yang paling kaya adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Orang yang pandai bersyukur maka akan datang keberkahan. Banyak orang yang hartanya berlimpah tapi gak berkah hartanya. Betul, Pak? Kayak nggak ada duitnya tersebut, nggak berkah. Apalagi orang yang mencari hartanya dengan harta yang haram, nambah tidak berkah. Allah musnahkan. Dalilnya adalah firman Allah lanjutan ayat tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, tidak mau bersyukur, maka Allah akan timpakan azab yang pedih. Dan di antara bentuk azab Allah di dunia adalah dihilangkan keberkahan harta tersebut. Makanya kita temukan ya, duitnya kena colong, duitnya hilang, ya, rumahnya terbakar dan lain sebagainya. Itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencarinya dengan cara yang halal, kalau tetap hilang berarti ujian. Ya, tapi kalau kita mendapatkannya dengan cara yang haram terus hilang, itu hukuman azab yang Allah segerakan. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa, Pak? Flashback dulu, Pak ya. Tentang apa kita bahas pekan lalu? Udah lupa? Ya, tentang wudhu. Judul spesifiknya keutamaan bersuci. Kita jelaskan di sana yang pertama adalah bersuci merupakan sebagian dari iman. Kemudian yang kedua, bersuci bisa menghapus dosa. Yang ketiga, iya, memudahkan kita masuk surga. Yang keempat, memancarkan cahaya. Yang kelima, mengangkat derajat. Jangan lewat. Mengangkat derajat. Yang keenam, melepaskan ikatan setan. Masya Allah. Yang ketujuh, kosong. Cahaya sudah, cahaya. Memancarkan cahaya di hari kiamat nanti. Sudah ya? Barakallahu fiik. Itu dia materi kita pekan lalu. Sudah ingat, Pak ya? Sekarang kita akan belajar bagaimana ya rukun dan sunnah wudhu. Jadi dalam kajian fikih ada dikenal namanya rukun wudhu. Apa itu rukun wudhu? Yaitu anggota-anggota wudhu yang wajib dibasuh, ya, atau hal-hal yang harus dilakukan. Jikalau tidak dilakukan maka wudhunya tidak sah. Wudhunya tidak sah. Harus diulangi nanti. Adapun sunnah wudhu sifatnya sunnah, ya. Ketika tidak dilakukan maka tidak menyebabkan wudhu kita tidak sah, ya. Namun jikalau dikerjakan maka akan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan maka tidak menyebabkan wudhu kita tidak sah. Tetap sah, cuma kurang sempurna. Yang pertama, apa rukun wudhu? Apa saja rukun wudhu? Yaitu tercakup dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Ada yang hafal? Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Coba, anggota wudhu apa saja yang disebutkan dalam ayat tadi? Hadiah banyak ini, Pak. Silakan Pak Salman. Muka. Hah? Kedua tangan. Kedua kaki. Satu lagi. Ya, pertama faksilu wujuhakum, wajah. Kemudian tangan, kepala, kaki. Masya Allah. Silakan Pak. Silakan Bapak. Jadi di ayat ini tercakup rukun-rukun wudhu. Yang pertama yaitu dari, silakan Pak. Sama-sama Bapak. Barakallahu fiik. Yang pertama yaitu dari kalimat idza kumtum ilas shalah, jikalau kalian mau sholat. Rukun yang pertama berarti apa? Niat. Jika kamu mau sholat berarti ada nih niat, ya, jadi rukun pertama apa Pak? Niat. Ya, Bapak harus berniat. Ya, ngapain Bapak ke kamar mandi? Mau cuci muka? Itu mah bukan wudhu. Bapak kenapa ke kamar mandi? Mau wudhu. Itu Bapak sudah nih niat. Paham Bapak? Ya, dan tidak wajib untuk dilafatkan.
Nah, bapak nggak wajib. Khawatir kalau bapak nggak dilafadzkan, nggak jadi wudu nanti bapak repot ya. Jadi jangan sampai merasa repot harus melafadzkan niat wudu. Nawaitu saumagodin. Oh bukan. Nawaitu apa ya? Al-ghusla. Oh bukan. Salah. Nggak jadi wudu akhirnya. Nah ini repot. Ternyata niat itu para ulama sepakat bapak ya, tidak disyaratkan dilafadzkan, nggak wajib pak. Jadi jangan sampai gara-gara niat nggak hafal nggak jadi sholat misalkan, ya. Gara-gara nggak hafal niat nggak jadi wudu, nggak jadi mandi, nggak jadi sholat, nggak jadi ini, nggak jadi itu pak. Ternyata niat itu nggak wajib dilafadzkan. Paham bapak? Cukup di hati bapak mau ngapain pak? Mau wudu ya udah. Bapak mau ngapain? Mau mandi besar. Bapak mau ngapain? Mau sholat jamak qashar. Udah. Nggak perlu. Niatnya gimana? Niatnya gimana? Nggak usah ditanyakan pak. Paham pak? Jadi jangan lagi ada pertanyaan. Niatnya bagaimana? Nggak usah. Nggak ada. Dulu sahabat datang ke Nabi, wahai Rasulullah, gimana niat wudu? Nggak ada pak. Wahai Rasulullah, gimana niat sholat? Nggak ada. Yang penting bapak takbir Allahu Akbar, mau ngapain pak? Kalau bapak ditanya misalkan, bapak mau ngapain ini? Mau sholat? Sah. Sholat apa pak? Zuhur. Udah sah. Tidak perlu repot-repot melafadzkan. Karena efek buruknya tadi pak, nggak jadi sholat kadang orang karena nggak hafal niat ya. Pernah saya menghafal niat jamak qashar asar zuhur, panjang itu niatnya pak, nggak jadi sholat akhirnya pak. Jadi jangan sampai gara-gara niat bapak nggak jadi ibadah, karena niat itu tempatnya di hati pak ya. Itu yang membedakan. Bapak cuci muka ini apa niatnya? Wudhu atau cuci muka? Bapak mandi ini niatnya apa? Niat mencari kesegaran, bersih-bersih badan, atau ngangkat hadas besar? Nah itu yang membedakan apa? Niat. Ya, paham bapak? Berarti niat itu tidak wajib dilafadzkan. Ya, sah. Walaupun tanpa dilafadzkan. Para ulama sepakat. Nggak ada satupun ulama yang mengatakan wajib melafadzkan. Nggak ada. Paham bapak ya? Nabi pun nggak pernah mengajarkan. Ayo para sahabat, besok kita puasa Ramadan. Ya kita niat-niat bareng ayo. Nawaitu sauma ghadin an adai syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi. Gak ada bapak, hadisnya gak ada. Saya cari-cari gak ada bapak. Saya baca kitab hadis, kitab fikih gak ada. Ya, karena niat tempatnya di mana pak? Kayak cinta pak, niatnya di hati. Ya, kalau cinta di bibir, cinta bukan pak? Bukan, cinta palsu namanya pak ya. Paham pak? Makanya kata Allah, idza kuntum, kalau kamu mau sholat, tuh. Allah nggak mengatakan jika kamu melafadzkan niat, enggak. Kehendak, niat itu apa? Kehendak kita mau ibadah. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua, fagsilu wujuhakum. Setelah niat, fagsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Ya. Basuh wajah. Batasan wajah itu mana? Satu, dari tempat tumbuh rambut ya. Kalau botak gimana Ustadz? Saya profesor dokter ini Ustadz ya. Saya botak sampai belakang Ustadz. Diperkirakan. Bapak punya masa lalu kan? Pernah punya rambut kan? Ya diperkirakan saja. Paham pak ya? Yang nggak punya rambut botak diperkirakan. Ya dulu rambutnya tumbuh di mana pak?
Begini, sampai dagu, Pak. Kalau jenggot gimana Ustadz? Kalau jenggotnya tipis kayak saya, wajib di sela-sela sampai tersentuh air ke dagu. Kalau jenggotnya tebal, kayak siapa ini ya? Itu siapa, Pak? Pak siapa namanya? Pak Tajudin ya. Lebat beliau, maka sunnah di sela-sela, tapi nggak wajib. Paham? Yang lebat itu sunnah di sela-sela tapi nggak wajib. Yang tipis-tipis ya kayak saya ya kan, atau antum Ustadz Setiawan ada janggotnya nggak sebenarnya itu ya? Ada. Yang tipis-tipis itu wajib. Ini dibasuh kena air kulit ini ya. Kalau yang lebat repot nanti, Pak. Ini ukurannya tinggi ya, panjang ya. Nah sekarang lebar dari telinga ke telinga, Pak. Telinga yang mana nih? Telinga ini nih, daging yang muncul. Coba Pak pegang telinga Bapak. Nah, Bapak jewer sekarang. Ini yang melendung, ada Pak yang daging menonjol, ya kan? Tapi bukan cita-cita, bukan bakat yang menonjol ini Pak ya. Daging di telinga, ya sebelah kiri sampai sebelah kanan. Ini batasan wajah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu mulut dan hidung, termasuk wajah. Ada yang hidungnya di kaki, Pak? Ada yang mulutnya di kaki? Nggak ada. Semuanya di wajah. Jadi yang termasuk wajah, mulut dan hidung juga wajib dibasuh. Caranya bagaimana? Kalau mulut berkumur-kumur, kalau hidung beristinsyak. Paham Bapak? Ya. Berarti berkumur-kumur dulu 3 kali, sunnah 3 kali, sekali wajib. Baru hidung istinsak, menghirup air ke hidung, baru wajah. Berurutan, mulut, hidung, wajah secara umum. Ini rukun yang kedua, membasuh wajah, termasuk hidung dan mulut ya, karena anggota mulut dan hidung berada di wajah, jadi bagian dari wajah. Paham Bapak? Kenapa mata yang bagian dari wajah nggak dibasuh? Ada yang bisa jawab? Ustadz, kalau memang mulut itu bagian dari wajah, hidung bagian dari wajah, kenapa mata nggak dibasuh sekalian? Kicik-kicik seperti ini, Bapak. Kenapa? Karena Nabi kalau karena di dalam, hidung juga di dalam, Bapak. Ya. Karena Nabi tidak membasuhnya. Paham? Berarti cukup bagian luar saja. Tidak harus ke dalam mata. Ya, karena Nabi kalau berwudu selalu berkumur-kumur dan beristinsyak. Tidak pernah ditinggalkan sama beliau. Ya. Begitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Ternyata mulut dan hidung bagian dari wajah yang harus kita basuh. Fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Nah, Nabi menjelaskan ya dengan perbuatan beliau berkumur-kumur dan beristinsyak. Adapun mata tidak. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga apa? Wa aidiyakum ilal marafiq. Kata Allah, wa aidiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan kalian sampai siku. Sampai mana, Pak? Sampai siku. Cara membasuh yang benar sesuai dengan ayat ini dimulai dari ujung jari, Pak. Alirkan sampai, karena Allah mengatakan ilal marafiq, sampai siku. Kita sering melihat teman-teman ya
dari siku ke, padahal ayat mengatakan ilal marafiq, ke siku, bukan dari siku ya. Tapi kalau ada orang yang membasuh dari siku ke depan, boleh nggak? Boleh, silakan ya, sah saja ya. Cuma kalau ikut aturan dari Al-Quran, maka dari ujung jari sampai siku. Hati-hati Bapak, sering kali salah paham. Kita kan di awal wudhu itu cuci tangan dulu Pak ya. Ketika dia membasuh tangan, dia nggak basuh lagi ini tangan ini. Salah apa benar? Salah apa benar? Bapak paham pertanyaan saya? Di awal itu kan mereka cuci tangan ya, 3 kali. Betul. Ketika membasuh tangan yang rukun, kalau yang cuci tangan di awal sunnah Pak. Ketika dia membasuh tangan sampai siku, dia nggak membasuh ini tangan lagi. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Harus dibasuh juga. Karena yang awal itu mencuci tangan untuk apa? Membersihkan kotoran. Makanya hukumnya sunnah. Ya kalau nggak ada kotoran ngapain dibersihkan? Kan gitu. Tapi hukumnya sunnah. Adapun yang tangan hukumnya wajib. Maka ini harus dibasuh lagi Bapak. Ini yang sering terlihat di lapangan. Orang-orang kalau nyuci tangan mulai dari sini. Ya. Mulai dari sini atau dari sini sampai sini, ini lupa. Dia menganggap ini sudah Ustadz di awal. Enggak. Di awal itu sunnah. Hikmahnya membersihkan kotoran. Mungkin tangan Bapak kotor, ada di situ apa ya, ada kotoran yang melekat dan lain sebagainya, dibersihkan dulu. Adapun mengulanginya lagi, mencuci tangan dari ujung jari sampai siku, ini wajib. Jadi hati-hati Pak ya. Sering saya lihat ilal marafiq, sampai siku, berarti siku masuk Pak. Jangan sampai siku itu nggak masuk ya. Makanya dilebihkan dikit, dikit. Jangan ngepas Pak ya. Bahaya kalau ngepas. Saya pernah melihat anak muda pakaiannya serba nyetret Pak, kayak gitu. Masya Allah, mungkin nggak belajar wudhu atau gimana. Ini tanggung jawab orang tuanya. Hati-hati, yang punya anak pastikan anaknya berwudhu dengan benar. Kalau nggak bapak yang tanggung jawab nanti di akhirat. Kenapa nggak ngajari anak tata cara wudhu dengan benar? Ya, saya melihat anak tersebut sampai segini doang Pak, saking ketatnya pakaiannya Pak. Pemuda ya, kalau pemudi nggak mungkin saya lihat Bapak ya. Segini Pak, dia wudhunya gini aja. Ini nggak dibasuh sama dia. Ya, saya tegur. Ya, Dek, angkat gulung sampai atas. Kecil Mas katanya. Kecil. Nggak sah nanti wudhumu ya. Begitu. Alasannya apa? Kecil. Begitu. Makanya Bapak yang punya anak, panggil anaknya, nak sini nak. Coba wudhu di hadapan Abi sekarang. Pastikan wudhu dia benar. Begitu. Jangan ya taunya ranking berapa nak? Ya, nilainya berapa nak? Udah makan belum nak? Yang ditanyakan udah makan belum? Ya, tanyakan udah sholat belum? Coba cek wudhumu dulu bagaimana? Begitu. Paham Bapak-bapak? Paham. Kemudian yang berikutnya setelah tangan, kata Allah, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kelapa kalian. Kepala kalian. Kok kelapa pula? Usaplah kepala kalian, ya. Mohon maaf Bapak ya. Saya buka dulu kopiah saya. Usaplah kepala kalian. Mana kepala Pak? Ini. Makanya kita bisa memahami batasan-batasan kepala itu dari mana Pak? Dari Nabi. Ya, Nabi mempraktekkan wudhu ini, mengajarkannya kepada para sahabat. Begitu. Padahal ini kan semua kepala, ini semua kepala. Ternyata yang dimaksud mengusap kepala adalah ini, bagian rambut Pak.
bagian kepala ini. Dan dalam prakteknya Nabi SAW membasuh seluruh kepala, dan sampai beliau memberikan tata caranya. Bagaimana tata caranya? Dalam hadis Abdullah bin Zaid, ya, dalam Sahih Bukhari, Rasulullah kalau mengusap kepala begini, Pak. Bapak satukan tangan Bapak seperti ini, Bapak ambil air, ini anggap keran, Pak, ya kan? Ambil air, buang, Pak, ya. Karena kalau nggak dibuang nanti basah rambut Bapak. Ya, buang, ngusap. Bapak tempelkan gini, tempel, ya, tempel gini, tempel, baru tarik ke belakang, seret, baru tarik ke depan lagi, seret. Ya, saya ulangi, Pak, ya, pakai suara, Pak, biar lebih mantap. Ambil air, ya, buang, seret, serot, ya, gitu. Jangan disamain suaranya, Pak. Ya, seret, serot. Ya. Ditempelkan, Bapak, ya, seret, serot. Jadi tarik ke belakang, tarik ke depan, usap kepala Bapak, ya. Kalau yang perempuan bagaimana, Ustadz? Rambutnya panjang. Ya, 2 meter. Masa gini, Ustadz? Enggak. Kepala, Pak, yang diusap kepala bukan rambut. Artinya apa? Sampai tempat tumbuh kepala saja, sampai tempat tumbuh rambut saja. Tempat tumbuh rambut di depan, sampai tempat tumbuh rambut di belakang. Sama perempuan juga. Berarti perempuan nggak sampai semua diusap, enggak, sampai tengkuk saja. Paham? Kita mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Ya, kasihan yang botak nanti kalau ngusap rambut, mana rambutku nggak ada. Paham, Pak? Nah, begitu cara Nabi mengusap kepala. Kalau Bapak gimana, Pak? Gini-gini, Pak? Itu bukan tata cara wudhu Nabi, Pak, ya. Itu tata cara wudhu Bapak itu. Ya, wudhu Nabi itu nggak main-main kalau ibadah, Pak, ya. Nggak sederhana, apa ya maksudnya? Dia tuh totalitas, pengen yang afdol, ya. Jadi usahakan kita sebagai umat beliau, contoh beliau dalam berwudu, ya. Kalau Bapak seperti ini dapat 2 pahala, Pak. Pertama, pahala menyempurnakan wudu. Yang kedua, pahala ikut sunnah Nabi, ikut petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kata Utsman di akhir wudunya, praktek wudunya beliau, ya, aku melihat Nabi berwudu seperti ini. Kemudian beliau bersabda, man tawaddoa nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku, kata Nabi. Berarti apa, Pak? Contoh Nabi berwudu. Bagaimana Nabi berwudu? Salah satunya ketika mengusap kepala, ya, tempelkan tangan di kepala, tarik ke belakang, tarik lagi ke depan. Ya, kata Nabi, barang siapa yang berwudu seperti wuduku, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan yang telah lalu saja, Pak, ya. Yang telah lalu, ya. Jadi Masya Allah, Pak, dosa-dosa kita gugur gara-gara apa, Pak? Wudu sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham, Bapak? Paham, ya? Mengusap kepala. Kemudian telinga. Nah, telinga pun wajib dibasuh. Kenapa, Pak? Betul, sama dengan mulut sama hidung, karena telinga masih bagian dari kepala. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, al-udhunani minar ro'as, telinga itu bagian dari kepala. Ya, kenapa leher enggak? Leher bukan bagian dari kepala. Ya, paham ini, Pak?
Dan Nabi pun mengusap telinga. Nah, caranya bagaimana, Pak? Saya ulangi lagi, Pak. Ambil air yang baru usap kepala, tarik ke belakang, set, tarik ke depan, seret, baru langsung telinga, Pak. Jangan ambil air baru. Hadisnya lemah. Ada hadisnya tapi hadisnya lemah. Yang sahih, bekas kita mengusap kepala langsung ke telinga. Bisa, Pak? Bisa, Pak? Nah, coba yang nggak pakai kopiah dulu, Bapak. Anggap di depan Bapak keran. Ya. 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 Langsung telinga. Bukan gini, Pak. Hah? Nggak apa-apa. Kita kan ngangkat hadas, bukan ngangkat jabatan, bukan ngangkat najis. Hadas itu nggak terlihat. Jadi jangan logikanya kayak ngehilangin najis. Kalau kita ngilangin najis, kotoran manusia, cuma pakai 1 gelas air, bersih nggak? Nggak bersih. Tapi kalau hadas, bisa nggak wudhu pakai air ini? Bisa, cukup. Karena yang kita angkat bukan najis. Yang kita hilangkan bukan najis tapi hadas. Hadas itu apa? Kondisi badan dilarang sholat. Gitu mudahnya. Kita sudah bahas hadas itu apa ya? Gak usah. Hadisnya lemah. Yang betul langsung kepala. Dah. Dan itu 1 kali, Pak. Bukan tiga kali. Sering saya lihat juga ya sebagian masyarakat ini ngusap kepala kayak Tukul Arwana ya. 3 kali. Kemudian telinga ngambil lagi dia. Ngambil lagi 3 kali. Enggak. Nabi mencontohkannya tidak seperti itu. Sekali saja. Usap wajah sekali, telinga sekali. Tapi 2 kali, Ustaz. Ke belakang sekali, ke depan sekali. Enggak, itu dihitung sekali. Seret sekali. Baru langsung telinga. Sekali. Paham, Pak? Ingat, cara mengusap telinga gunakan ini, Pak. Mana jari telunjuk Bapak? Bukan coblos nomor 2, Pak ya. Tolong, ini bukan kampanye, Pak. Ya, baru setelah itu masukin telunjuk ke dalam bagian dalam telinga, Pak. Baru jempolnya di luar, Pak. Belakang, bagian belakang. Baru diputer. Gitu, Pak. Ya. Ya, betul. Bukan dijewer, Pak ya. Jadi telunjuk di dalam, jempol di belakang. Ya, jempol di belakang. Dari bawah ke atas tariknya. Bawah ke atas gini ya. Paham, Bapak? Paham. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya, ghuslur rijlaini ilal ka'bain, mencuci kaki, membasuh kaki ya. Allah mengatakan wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai mata. Batasannya itu, Pak. Jadi batasannya bukan betis. Ya, batasannya adalah mata kaki. Paham? Cara mencucinya mulai dari ujung jari kaki naik ke mata kaki. Karena Allah mengatakan ilal ka'bain, ke mata kaki. Ini batasannya. Dilebihkan dikit aman. Dan sering yang terluput apa? Tumit. Hati-hati, Bapak. Rasulullah mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit yang tidak dibasuh. Akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hati-hati. Seringkali tumit tertinggal. Makanya disunnahkan untuk digosok. Ya, sela-sela ya. Kayak gitu. Di sela-sela jarinya. Cara mensela-sela jari dengan pakai kelingking, Mbak.
ya. Ini jari kaki, salah-salahnya di hati-hati juga, ini bisa tidak terkena air nanti. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, yaitu tartib, berurutan. Jadi jangan diputar Pak, kaki dulu. Saya hari ini seleranya kaki dulu Ustaz. Nggak boleh ikut selera Pak, ikut aturan syariat. Dimulai dari tadi apa Pak? Cuci tangan, mulut, kumur-kumur, hidung, wajah, tangan, ya. Kemudian kepala, baru telinga, baru itu urutannya. Ya, karena Allah yang mengurutkan. Di ayat tadi, namanya ayat wudu, Al-Maidah ayat 6. Silakan Bapak cek. Kemudian yang kedua, kenapa harus urut? Karena Nabi wudunya berurutan. Ya, tidak pernah dinukil dari Nabi beliau wudunya sembarangan, enggak, berurutan. Seperti yang tadi dijelaskan. Seperti itu. Oleh karenanya jangan sampai rukun-rukun wudhu ini kita lupakan atau kita asal-asalan dalam membasuhnya atau mengusapnya. Paham Bapak ya? Paham. Barakallahu fiik. Dan hati-hati Pak, perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Kalau wajah dibasuh apa diusap? Kalau kepala dibasuh apa diusap? Telinga dibasuh diusap, tangan dibasuh diusap, kaki dibasuh diusap. Bedanya apa basuh dan usap? Lah emang ngusap nggak pakai air? Kalau membasuh itu mengalir dia airnya, ya, banyak mengalir. Kalau mengusap cukup basah saja tangan kita, ya, tidak perlu dialirkan air. Tayyib, barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini yang disampaikan. Insyaallah dengan detail tata cara wudu Nabi nanti kita akan praktekkan, ya. Nanti siapin baskom Pak ya. Baskom. Insyaallah pekan depan ya, kalau ada umur panjang. Kalau keran nggak mungkin datang ke sini Pak. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Silakan. Ya, tangan ini anggap keran Pak ya. Dari sini dimulai Pak, ujung jari sampai siku. Ya, ini pegang, bebas Pak, nggak ada aturan khusus. Yang penting di sunnahnya dipijit pakai tangan kiri supaya rata. Ini untuk menggosoknya, menyela-nyelainya. Seperti ini Pak. Ya, penting alirkan air dari sini baru ke sini. Ya. Nggak ada aturan khusus kalau menggosok Pak. Ya. Tapi jangan lebay kali Pak ya. Ini lebay namanya Pak. Oke, tangan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan Pak. Saya itu sering melihat kalau ngambil itu orang-orang yang orang itu pakai sarung tangan tapi gak dibuka setelah aja gitu, sama itu gimana? Kaos kaki namanya, bahkan sama. Ya, itu nanti akan kita bahas, namanya mengusap khuf. Kaos kaki para ulama menyamakan hukumnya dengan khuf karena satu makna dan satu illat. Nanti kita akan rincikan di waktunya insya Allah. Dia semakna karena sama-sama menutupi mahalul fard, menutupi mata kaki yang harus dibasuh. Yang kedua karena satu illat, di mana khuf dibolehkan hanya diusap dikarenakan memberatkan. Begitu juga kaos kaki, ya. Karena kalau dilepas itu memberatkan. Karena apalagi nanti musim dingin ini Pak, ya, kebiasaan orang Arab pakai khuf, mereka enggan untuk melepasnya karena dingin-dingin empuk Pak.
Jadi nggak dilepas. Sama juga dengan kaos kaki. Dan diriwayatkan juga Nabi pernah mengusap kaos kaki. Juga sahabat Anas bin Malik diriwayatkan pernah ditegur, wahai Anas, kenapa kamu mengusap kaos kaki? Ya, kata Anas, ini sama dengan khuf. Ya, mengusap khuf dibolehkan, Pak. Berarti nggak perlu dicopot, nggak perlu dibasuh, nggak perlu, cukup diusap saja. Caranya bagaimana? Ya, anggap ini sepatu, Pak, ya. Bapak ambil air, buang, usap dari ujung jari kaki ke atas sampai setengah betis lah, ya, gini bareng, cukup sekali usap saja. Itu nanti ada pembahasannya khusus, apa yang membatalkannya, syaratnya apa saja, nanti akan kita bahas. Sepatu jikalau dia menutupi mata kaki maka disebut khuf. Ya, yang penting menutupi mata kaki. Kan ada sepatu yang nggak menutupi mata kaki kan ya. Insya Allah setelah bab wudhu, Pak, karena ini kaitannya dengan wudhu, mengusap khuf itu. Sama mengusap gips, ya, plester lain sebagainya. Jadi Bapak jangan kemana-mana, Pak, tetap datang setiap pekan. Insya Allah, Bapak ya. Nah, ini makin menarik. Apalagi nanti bab nikah, nambah seru, Bapak. Nambah semangat, insya Allah. Tapi pengalaman saya, Ustaz, pas ngambil wudhu suruh ulangi lagi di arah sama orang situ. Waktu pertama di sini saya. Iya, jadikan itu motivasi belajar, Bapak. Ada seorang ulama namanya Ibnu Hazm, ulama besar. Beliau disalahkan karena sholat di waktu-waktu yang terlarang. Dia nggak sholat disalahkan, sholat disalahkan juga. Akhirnya dia bertekad untuk apa? Belajar fikih. Sehingga dia jadi ulama besar dalam fikih. Ya, begitu, Pak. Kalau Bapak disalahkan, lihat ya, awas ya. Saya akan semangat belajar nih, kayak Ibnu Hazm. Dia semangat belajar karena sering disalahkan. Ada lagi, Pak? Ini yang di sini belum pertanyaan. Jelas ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Silakan, Pak. Ya, kemarin saya wudhu itu harus wudhu tinggal wudhu saja. Saya ambil air, diginiin, terus di belakang saya ada mutoa. Katanya airnya nggak usah diginiin, ambil air langsung diginiin airnya. Nanti basah sepatunya, Bapak. Tadi saya pertanyakan gimana? Ya, kalau nggak dibuang, itu nanti jatuhnya ke apa, Pak? Basuh nanti, bukan mengusap. Mengusap itu yang penting basah dia. Nanti kaos kaki Bapak basah pula itu. Nanti bau, ya. Gitu. Ya, nggak semuanya omongan orang itu bisa diterima. Yang penting Bapak punya ilmunya, insya Allah. Kecuali kalau yang diucapkannya benar, ya. Tapi kalau sebenarnya kita mengusap pada saat pakai kaos kaki itu berarti kita sholat tangannya. Ya. Kalau kita usap pakai sepatu itu berarti kita sholatnya pakai sepatu. Iya. Bapak pilih mana? Ya, maksudnya sesuai aturan. Iya, Bapak. Bapak biasanya kebiasaan di kita sepatu pakai, kaos kaki pakai. Maka lepas sepatunya, cukup kaos kakinya. Paham, Bapak? Jadi Bapak pilih mau ngusap di atas sepatu apa ngusap di atas kaos kaki. Pilih, Pak. Hah? Mau yang mana? Nggak tahu. Kalau nggak tahu serahkan kepada syariat. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-din bi ra'yi lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'lahu." Kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama itu dengan akal, Pak ya, niscaya bagian bawah sepatu itu lebih diutamakan untuk diusap daripada bagian atas. Wa qad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffihi, dan aku sudah melihat Rasulullah mengusap khuf itu bagian atasnya, bukan bagian
bawahnya. Ya. Berarti apa? Berarti apa, Pak? Ya, itu keringanan dari syariat. Yang namanya keringanan, ya mesti ya ada keraguan-raguan, ada kebimbangan, ya seperti itu. Dan itu dilawan, gak usah didengar. Karena dalam hadis lain pun, kalau di bawah sepatu itu bisa disucikan dengan apa? Tanah yang kita langkahkan. Ya, kalau kena di sini najis, maka tanah-tanah selanjutnya itu mensucikan sepatu tersebut. Paham Bapak ya? Cukup Pak? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.